Di sini saya sudah punya contoh program. Konsep programnya adalah user dihadapkan dengan pilihan apakah ingin keluar dari aplikasi atau tidak. Jadi, apabila user memilih tidak, maka programnya akan berulang. Jika tidak lagi, ulang lagi, tidak lagi, ulang lagi. Jika ya, baru aplikasi akan keluar. Seperti itu ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari kami. Jumpa lagi dengan Rumah Java Kulana. Pokok bahasan kita kali ini masih tentang perulangan. Kalau kemarin kita bahas tentang for, hari ini kita bahas tentang while. Secara garis besar, for dan while itu hampir-hampir mirip ya teman-teman, sama-sama perulangan. Kalau untuk for, dia merupakan tipe perulangan yang terhitung. Jadi dengan kata lain, kita telah mengetahui berapa perulangan yang kita kehendaki. Misalkan 7, 5, atau 10 perulangan. Sementara tipe perulangan while merupakan tipe perulangan yang tak tentu. Jadi kita tidak tahu kapan perulangan itu akan berhenti. Jadi perulangan ini tidak jelas jumlah pengulangannya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jumlah pengulangannya dapat ditentukan. Ini programnya sudah jadi teman-teman. Sekarang coba kita jalankan. Ini hasilnya. Ingin keluar dari aplikasi, saya ketik tidak. Ulang lagi. Pertanyaannya kembali ingin keluar dari aplikasi. Saya ketik tidak lagi. Kemudian saya kasih ya. Enter. Kita kembali melakukan analisis programnya. Dalam kasus ini perulangan dilakukan sebanyak 3 kali. Bisa saja itu terjadi 8 atau 9 kali. Jadi tergantung kondisinya ya teman-teman. Jadi kita kembali ke atas. While, lakukan perulangan. Jadi teman-teman, di sini ada variabel jalan, tipe datanya boolean. Perulangan akan dilakukan terus-menerus apabila variabel jalan nilainya true. Nilai dari variabel jalan saat ini adalah tadi saya deklarasikan di atas, nilai jalan sama dengan true. Jadi program ini, perulangan ini akan dijalankan secara terus-menerus tanpa henti, karena variabel jalan pada saat ini nilainya true, benar. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita turun ke bawah, ada sintaks system out print. Ingin keluar dari aplikasi, dalam tanda kurung ya atau tidak. Ada variabel string, ada variabel jawab, tipe datanya string. Masuk dari keyboard next line. Jadi nanti variabel jawab ini akan menampung inputan dari user bahwa ingin keluar dari aplikasi atau tidak. Karena pilihannya ada 2, ya atau tidak, maka kita harus menggunakan kondisi if. If dalam kurung jawab dot equals ignore case. Buka kurung, tanda petik, ya, tutup kurung, tanda petik dulu, baru tutup kurung ya teman-teman. Buka kurung kurawal, variabel jalan sama dengan false, tutup kurung kurawal. Equals ignore case merupakan sebuah fungsi di Java yang mana akan membandingkan nilai di dalam tanda kurung. Tanda kurung ini ya teman-teman, tanda kurung ini dengan variabel di sisi kirinya. Dalam kasus ini variabelnya adalah jawab. Jadi jika kita Indonesiakan atau bahasa Indonesiakan, jika nilai variabel jawab itu sama dengan ya,
maka variabel jalan sama dengan false, gitu ya teman-teman. Jadi pada saat tadi kita menjalankan programnya, maka secara otomatis perintah while atau perulangan ini akan dijalankan karena kondisinya benar ya teman-teman. Nah, setelah dijalankan, tampillah tulisan ke layar ingin keluar dari aplikasi. Pada saat perulangan yang pertama, tadi saya mengetikkan tidak. Nah, setelah saya ketikkan tidak, maka jawaban saya akan ditampung ke dalam variabel jawab. Nah, kemudian if, jika apakah jawab, nilai variabel jawab sama dengan ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nilai jawab tadi apa? Tidak. Oh, berarti tidak sama. Maka kondisi ini tidak akan dijalankan. Karena kondisi ini tidak akan dijalankan atau tidak dijalankan, maka saat ini nilai dari variabel jalan masih bernilai true. Maka perulangan dilakukan lagi. Nah, perulangan dilakukan lagi. Saya ketik tidak lagi. Di tidak lagi, masuk ke dalam variabel jawab. Setelah itu diseleksi lagi. Karena saya jawab tidak, maka kondisi ini salah. Kemudian kondisi ini juga tidak dijalankan. Karena kondisi ini tidak dijalankan, maka nilai jalan atau nilai dari variabel jalan masih bernilai true. Nah, otomatis lakukan lagi perulangan. Perulangan akan berhenti apabila nilai jalan sama dengan false. Karena masih jalan, perulangannya masih lanjut, tampil lagi ingin keluar dari aplikasi. Nah, pada perulangan yang ketiga, saya ketikkan ya. Nah, setelah masuk ke dalam variabel jawab, disimpan, kemudian di seleksi apakah jawab nilainya sama dengan ya, nilai jawab sama dengan ya. Oh ya, benar. Nah, karena kondisinya benar, maka kondisi ini akan dijalankan. Jalan sama dengan false, gitu ya teman-teman. Karena jalan sama dengan false, maka perulangannya berhenti. Seperti teman-teman. Nah, jadi di sini Anda melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Nah, jadi yang bertugas menghitung perulangan adalah variabel hitungnya teman-teman. Hitung plus. Nah, jadi tiap perulangan nilai hitung akan bertambah 1. Bisa dipahami ya. Jadi itulah perbedaan antara for dan while sendiri. Kalau for, kita telah mengetahui berapa jumlah perulangan yang kita kehendaki. Sementara while sendiri perulangannya kita belum tahu kapan perulangan itu akan berhenti, tergantung dari kondisi yang kita buat. Kita cukupkan untuk hari ini. Apabila ada teman-teman yang belum paham, bisa bertanya-tanya di kolom komentar. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Jangan lupa like, share ke teman-teman apabila dianggap video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.